Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya. Kayak YouTuber-YouTuber gitu aja kita belajarnya. Kembali lagi bersama Bapak Mulya Chandra Deva Esikom, mengajar tentang teknik dasar penggunaan pengolahan audio dan video. Sesuai apa yang sudah saya tugaskan kepada teman-teman sekalian, ataupun saya suruh baca ya tentang teknik dasar menggunakan kamera atau teknik dasar pengoperasian kamera. Nah, di sini kita akan membahas tentang teknik dasar menggunakan kamera DSLR. Nggak cuma DSLR sih, bisa juga menggunakan mirrorless ataupun kamera HP karena dasarnya itu sama saja. Nah, di sini sudah saya buat untuk menghasilkan gambar yang berkualitas dan memiliki nilai seni, seorang fotografer harus menguasai paling tidak teknik-teknik dasar menggunakan kamera DSLR. Teknik dasar tersebut adalah komposisi objek yang baik, pencahayaan yang seimbang, dan fokus yang tajam. Untuk melatih itu semua, tentu diperlukan jam terbang yang tinggi dalam memotret, karena insting kepekaan akan semakin terasah. Apalagi terkait dengan komposisi gambar, seorang fotografer harus mempunyai naluri seni agar bisa menghasilkan sebuah gambar yang bisa bercerita. Nah, di sini, teknik dasar-dasar pengoperasian kamera itu ada 5. Itu yang paling dasar dan harus kalian pahami. Karena apa? Karena itulah teknik yang sering digunakan oleh fotografer ataupun videografer pada yang terkenal sekarang itu. Karena teknik inilah yang paling penting. Nah, kita masuk yang pertama ya. Yang pertama itu ada white balance. White balance itu adalah kita mempunyai titik cahaya sendiri. Nah, kalau di sini jelasin, untuk melakukan pengaturan white balance, kita memerlukan benda berwarna putih. Bisa menggunakan kertas, baju, ataupun dinding. Anggap saja kita menggunakan kertas. Maka caranya adalah menempatkan kertas itu pada bidang tertentu. Gunakan pencahayaan yang sedang, itu tidak kurang atau tidak lebih ya. Pencahayaan yang bisa dari lighting kalian ataupun dari cahaya dari matahari sendiri. Nah, white balance ini adalah peraturan pertama untuk kalian mengerti pencahayaan. Di white balance itu adalah white balance itu adalah teknik yang harus kalian kuasai. Nah, di sini sudah saya tulis juga. Kalian tinggal membuat ataupun mempraktikkan apa yang sudah tercatat di sini. Nah, white balance itu bakalan bersangkut paut sama skala Kelvin. White balance itu akan berpengaruh atau bersangkutan dengan skala Kelvin. Karena apa? Di sini ada nih skala Kelvin. Contohnya sudah ada saya buat gambarnya di sini. Nah, semakin tinggi skala Kelvin, itu menunjukkan settingan kita terlalu tinggi berwarna kekuning-kuningan. Karena apa? Karena skala Kelvin ini adalah teknik masuknya cahaya. Nah, dari sini dijelaskan, dari skala Kelvin di atas menunjukkan bahwa 1000 Kelvin berwarna merah dan 10.000 Kelvin berwarna langit biru. Coba lihat itu gambarnya ini. Nah, hal ini menunjukkan bahwa apabila settingan Kelvin terlalu tinggi, akan berwarna kekuning-kuningan. Nih, warna kuning ya, warna kuning. Nah, dan apabila netral atau rendah, dia akan berwarna kebiru-biruan semakin ke atas ya. Nah, kalian harus bisa mengatur skala Kelvin ini karena pencahayaan di luar dan di dalam ruangan itu beda. Itu harus dipahami juga ya. Besok kita praktik tentang ini. Yang kedua itu adalah fokus. Fokus lensa. Masa sih kalian nggak tahu kayak mana fokus lensa? Karena di handphone kalian saja sudah bisa fokus sendiri kan? Fokus lensa itu adalah bagaimana kita memfokuskan suatu objek untuk difoto.
Kalau di sini jelaskan, pengaturan fokus lensa manual dapat dilakukan dengan cara menggeser mode manual pada lensa. Di lensa itu bakalan ada nanti tuh manual sama autofocus. Nah, di situ terserah kalian mau pakai apa. Itu tergantung cara kalian mengambil gambar. Bisa jadi kalian ngambil close up, bisa jadi medium shoot, ataupun medium close up, ataupun big close up. Itu terserah kalian untuk mengambil gambar, dan itu harus fokus. Kalau di kamera DSLR ataupun di kamera lain akan berbentuk seperti ini. Setelah titik merahnya berbunyi tit ataupun berbunyi, pokoknya berbunyi lah, itu akan menandakan bahwa objek yang sedang kalian foto itu sudah fokus. Nah, di sini kalian harus bisa mengerti titik fokus, ataupun kalau menggunakan kamera DSLR bisa langsung tekan dan tahan tombol shutternya. Kita lanjut ke diafragma. Diafragma ini biasanya sering terjadi kesalahan bagi pemula penggunaan kamera digital. Karena diafragma ini bersangkut paut sama cahaya yang masuk. Jika misalnya di tempat gelap kalian harus menggunakan diafragma yang lumayan rendah, bisa jadi itu membuat pencahayaannya itu lebih terang di dalam kamera. Oke. Diafragma disimbolkan dengan F, yakni pengaturan bukaan lensa. Seperti kita lihat pada gambar di samping. Ini gambarnya di bawah ya nih. Pada gambar di bawah, angka F yang kecil, bukan besar, akan menyebabkan depth of field. DOF. Area tajam lebar menutupi utama background yang nampak. Nih contohnya ya. Semakin kecil bukaannya, kalau di foto biasanya orang menyebutkannya itu bahasa ilmiahnya, bahasa kameranya itu diafragma. Tapi kalau orang biasa menyebutkannya itu bukaannya berapa, F-nya berapa gitu. Biasa disebutkan kayak gitu. Semakin kecil F-nya, semakin besar cahaya yang diambil dari kamera tersebut. Contohnya saja ini, f1,4. F1,4 bukaannya lebih besar daripada f1,16 karena bukaan lensanya, pengambilan cahayanya itu lebih kecil. Nah, semakin besar F-nya, maka semakin gelap. Seperti gambar ini. Semakin gelap. Kalau semakin kecil, maka semakin terang. Nah, kalian harus memahami itu karena ini sering terjadi kesalahan di sini untuk mengambil sebuah gambar. Kita lanjut ke shutter speed. Shutter speed adalah pengaturan kecepatan buka dan tutup rana jendela kamera. Kalau biasanya disebutkan di dalam video, itu biasanya tuh shutter speed-nya tuh dibilang bukaannya, bukan bukaan cahaya. Tapi lebih tepatnya itu lebih kayak pengoperasian mata kamera. Semakin cepat, maka semakin cepat pula pembukaan tutup mata lensanya, tutup rana kalau di sini jelaskan. Nah, semakin kecil maka semakin lambat. Misalnya kalian ingin memotret burung terbang. Burung terbang itu perkirakan saja, mungkin dalam 1 detik itu ada 1000 shutter speed yang kita butuhkan. 1/1000 itu akan mendapatkan hasil gambar burung yang tidak tidak blur. Nah, jika kalian menggunakan shutter speed yang rendah, itu bisa saja digunakan. Jika kalian ingin memotret bangunan ataupun lampu-lampuan di tepi jalan, itu akan lebih bagus menggunakan slow speed. Nah, di sini ada contoh, tidak saya masukkan contohnya. Teknik fotografi slow speed itu seperti lampu-lampuan yang seperti berjalan gitu. Nah, itu nanti saya kasih tahu bagaimana caranya. Dan itu harus menggunakan monopod ataupun tripod. Karena itu akan meredam goyangan. Semakin goyang, maka shutter speed-nya akan semakin jelek hasilnya. Oke, kita lanjut ke ISO ya. Ini contoh gambar shutter speed ya. Semakin
cepat, maka fokusnya bakalan semakin bagus. Misalnya 1/2, dia akan blur dan ada bayangan. Dan ini 1/500 tidak ada bayangan sama sekali. Kita lanjut yang terakhir, ISO. Siapa sih yang nggak tahu ISO? Bagi kalian masa udah kelas 12 tapi nggak tahu ISO? Nggak mungkin kan? ISO ini adalah merupakan titik kesensitifan sensor kamera. Semakin tinggi ISO maka semakin sensitif pula sensor sehingga gambar dihasilkan akan memiliki lebih banyak cahaya. Berbeda sama F tadi ya, bukaan tadi, berbeda sama itu. F itu mengambil cahaya dalam beberapa detik, tetapi ISO mengambil cahaya dalam bentuk yang lebih fokus ataupun lebih terang. Karena ISO akan berpengaruh sama shutter speed juga. Semakin kecil ISO-nya, maka semakin gelap. Dan semakin besar ISO akan semakin terang. Hal ini sering dilakukan ketika memotret malam, ISO-nya itu diperkirakan lebih besar akan lebih bagus. Kalau siang lebih kecil akan lebih bagus. Berbeda nih sama diafragma tadi atau F tadi. Kalau dia semakin kecil maka semakin terang. Kalau semakin besar dia semakin gelap nih. Makanya kita harus pandai nih bagaimana membuat ISO ini dengan diafragma akan lebih pas untuk diambil gambarnya ataupun digunakan. Ini ada contohnya, ISO 100 gelap, ISO 200, ISO 400 sampai ISO 2000 25600. Dan itu teknik dasar yang sering digunakan oleh fotografi atau videografi yang terkenal itu. Termasuk saya sendiri menggunakan ini, harus memahami ini. Hal pertama yang akan ditanya oleh orang lain adalah bukan hasil gambarnya. Memang si hasil gambar menentukan bisa menggunakan Photoshop ataupun Premiere kalau untuk pengeditan. Tapi lebih baik kita memahami hal-hal seperti ini dulu. Oke, segitu aja. Nanti jika kalian ada tanya jawab, bisa komen di bawah di Google Classroom ya. Nanti saya akan jawab. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih perhatiannya. Dan saya ingatkan kembali untuk tugas minggu depan ya, hari Selasa. Jangan lupa tanggapan kalian tentang pasca produksi, produksi, dan praproduksi. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Oke.